Siapa nama Bapak? Sekarang Bapak akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak-bapak, ibu juga alhamdulillah yang hadir. Itu kami harapkan kehadirannya karena ini nanti supaya bapak dan ibu tahu atau mendengarkan langsung apa yang akan kita lakukan di tahun pembelajaran ini. Baik, kita mulai kegiatan kita. Mari kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan ucapan basmalah. وتبلغنا بها أقصى الغاية من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر خير وبركاته وبنعمة وبرزق وبقوة وبالصحة وبالسلامة والعافية وبالجنة. اللهم اغفر لنا أمة سيدنا محمد. اللهم ارحمنا أمة سيدنا محمد. اللهم استرنا أمة سيدنا محمد. اللهم اجبرنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman, memberitahu kepada orang tua peserta didik sebagai kalau kami katakan pengguna layanan pendidikan ini untuk mengetahui apa saja yang dilakukan di sekolah. Begitu. Karena menurut kami sekolah itu bukan sekedar Bapak Ibu menitipkan anaknya terus nanti mereka tiap hari datang ke sekolah, kemudian nanti setelah satu semester atau akhir tahun mereka terima hasil sudah seperti itu. Tidak bisa, gitu ya. Tapi harus bersama-sama kita untuk mengetahui apa yang akan dilakukan, apa yang akan diterima oleh anak-anak kita ini di sekolah. Bapak Ibu semua, tidak usah terlalu serius ya, tidak usah tegang. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua untuk boleh memenuhi undangan kami. Bapak Ibu, jadi ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada kita pada hari-hari ini, dan itu kami bagi dalam dua hal. Yang pertama itu program sekolah, dan yang kedua itu adalah pembelajaran. Untuk program sekolah ini, ini kami sampaikan bahwa program Mandiri Berprestasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada sedikit perbedaan. Ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ditunjuk sebagai sekolah pelaksana
kurikulum merdeka. Nah, jadi ada kurikulum merdeka di sekarang, ya. Jadi di sekolah kita tuh yang lalu sudah berlaku beberapa kurikulum, ya. Kurikulum ini panduan pembelajaran, ya. Sebelum pandemi 2019 ke bawah itu kita menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, ya, kurikulum 2013. Kemudian masuk 2020 itu kita menggunakan kurikulum khusus, ya, kurikulum khusus. Jadi materinya masih tetap sama seperti 2013, cuman disederhanakan, diambil yang pokok-pokok saja. Bahasa ininya tuh materi esensial katanya, sila, ya. Jadi dalam hal ini, ya, kurikulum merdeka ini sebenarnya masih sama seperti yang lalu, ya, sama juga, cuman sudah melihat bagaimana masa pandemi, ya, melihat masa pandemi ternyata kesulitan sekali untuk menggunakan dengan materi-materi yang banyak itu tidak cukup membuat siswa kita atau anak-anak kita itu mampu mempelajarinya dengan baik. Nah, ternyata dalam masa pandemi dengan kurikulum darurat, dengan materi yang terbatas ini mampu mendongkrak kemampuan siswa. Nah, karena itulah itu diadopsi oleh kurikulum merdeka ini. Ya, jadi siswa itu datang ke sekolah, peserta didik atau anak-anak kita datang ke sekolah itu, mereka sudah punya garis-garis yang mungkin masih samar-samar. Nah, kami guru dan juga orang tua tinggal mempertebal atau memperjelas itu semua. Jadi kami hanya membantu untuk memperjelas semuanya, memperjelas garis-garis itu. Tidak lagi mencoret-coret sembarang sesuai kita, sesuai guru, tidak. Ya, jadi itu hal yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, misinya adalah menggunakan berbagai metode mengajar dalam proses pembelajaran dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ya, jadi dalam kurikulum merdeka ini atau sebelumnya juga K13 atau kurikulum khusus itu, siswa adalah pusat dari pembelajaran itu. Sebenarnya seperti itu. Jadi pembelajaran itu dipusatkan terhadap kebutuhan siswa, karakteristik siswa. Mudah-mudahan kami bisa melakukan itu, ya, karena cukup lama kita dengan guru center itu. Cukup lama kita dengan itu, guru center. Jadi semua berpusat pada guru. Nah, sekarang kita merubah paradigma baru untuk pembelajaran itu, gitu ya. Yang lebih tanya itu muridnya yang cari tahu, sedangkan gurunya nggak ngasih tahu, nggak harus begitu kan. Sementara anak saya ini pemalu, dan kalau nggak ditanya, nah itu dia nggak mau tanya. Oh gitu. Iya. Jadi intinya itu anak-anak kalau saya kan yang pemalu dan pernah belajar dari saya. Terima kasih. Baik, Bu. Ya, tapi kita harapkan nanti mereka akan ada perubahan, gitu ya. Jadi bukan berarti guru itu datang ke sekolah mungkin diam aja gurunya biar kasih buku belajar sendiri, tidak seperti itu. Tetap ada bimbingan, ada pendampingan dari guru, ya. Cuman guru tidak selalu menjadi sumber, gitu. Ya, Bu ya. Jadi bukan berarti gurunya diam saja, gitu ya. Jadi murid yang harus banyak ini, gitu, tidak juga begitu. Ya, dalam kurikulum belajar itu ada, dalam kurikulum merdeka itu ada juga yang disebut pembelajaran terdiferensiasi. Ya, jadi pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak-anak itu, gitu. Ya, soal pengenalan lingkungan ini berlaku menyeluruh, ya, kepada 1 sampai 6. Cuman ada perbedaan sedikit, ada sedikit perlakuan yang khusus untuk kelas 1. Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah ini kami buat 3 hari pertama.
yang kemarin Senin sampai Rabu. Nah, hari pertama itu pengenalan anak-anak dengan teman-temannya, pengenalan dengan hal-hal yang ada di sekolah. Kemudian hari kedua ada asesmen diagnostik, ya. Itu asesmen diagnostik ini sampai dilaksanakan terakhir kemarin, ya. Ini nanti akan kita bicarakan asesmen diagnostik itu. Kemudian ada sosialisasi program pembelajaran sekolah seperti hari ini. Kemudian kegiatan belajar mengajar KBM. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ada proyek. Jadi sekolah juga ada proyek sekarang. Kemudian ada ekstrakurikuler. Ini dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah untuk sekolah kita. Untuk pramuka wajib, nanti untuk peminatan yang lain olahraga akan kita atur kemudian. Kemudian kita juga memprogramkan untuk melaksanakan memperingati hari ulang tahun negara kita, HUT RI yang ke-77 ya tahun ini. Ya. Dan tahun ini kita bekerja sama dengan seluruh sekolah segugus ini, ada 8 sekolah SD. Kita akan melaksanakan HUT RI bersama atau apel bersama nanti di lapangan sekolah kita. Kemudian kita juga di tahun ini di bulan 10 nanti ada asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini untuk siswa kelas 5 dan 6. Jadi asesmen nasional ini dilaksanakan secara online nanti. Jadi untuk kelas 5 dan 6, tapi bukan ujian nasional. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah PAS. PAS ini penilaian akhir sekolah, akhir semester. Nah, semester ya. Jadi ini dilaksanakan setelah pembelajaran selesai dalam satu semester. PAS. Kemudian kita juga merencanakan ada gelar karya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita nanti selama pembelajaran itu selain ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada juga project based learning, pembelajaran yang berbasis proyek gitu ya. Nah, mungkin itu bisa menghasilkan barang atau sesuatu gitu. Nah, itu nanti akan dipamerkan dalam gelar karya itu. Gelar karya ini untuk di sekolah kita. Ciri-ciri kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, pembelajarannya ada 3 fase. Jadi pembelajaran itu ada dibagi 3. Jadi ada fase A, B, dan C. Ya. Keseluruhan sekolah mulai dari SD sampai SMA itu ada 6 fase. Ya. 3 di SD, A, B, C. Kelas 1 dan 2. Fase B itu 3 dan 4, dan fase C itu 5 dan 6. Ya, jadi itu. Di sini saya jelaskan sedikit mungkin dalam fase ini. Jadi Bapak Ibu, tujuan pembelajaran sekarang dia menggunakan fase, gitu. Ya, jadi anak-anak itu tidak lagi kamu harus selesai nih. Kalau dulu kan begitu, karena tujuan pembelajarannya itu setiap tahun, setiap kelas gitu ya. Ini harus dituntaskan. Nah, sekarang tidak lagi. Kalau dia belum tuntas di kelas 1 misalkan, itu harapannya bisa tuntas nanti di kelas 2. Santai aja dulu. Geser ke Bu, geser aja. Nanti di SS saja lah ya tujuannya. Sudah. Ada yang di tengah. Sudah.